Smart listener, kita kembali lagi masih di Makassar Insight dan topik kita masih terkait dengan bagaimana menguatkan ekonomi di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, kalau tadi kita melihat ya toko-toko kelontongan atau UMKM yang bergabung dalam ASRC itu tidak terlalu terdampak mungkin ya dengan peraturan PPKM karena masih tetap diizinkan untuk berjualan. Karena kan mostly atau kebanyakannya jualannya dari rumah gitu kan ya. Toko-tokonya ya bersambung dengan rumah kediaman gitu. Nah, tapi pasti ada penurunan apa ya? Penurunan niat atau daya beli dari masyarakat. Seperti apa yang didapati di SRC sendiri dari teman-teman? Ya, alhamdulillah bahwa yang terjadi di masa pandemi ini memang ada tidak terlalu terdampak, tapi penjualan sedikit agak menurun. Menurunnya dari segi mana? Dari segi kuantitas belanjanya pelanggan dan kualitasnya. Biasanya beli belanja 500.000 per bulan, akhirnya bisa ditekan biasa sampai 300 per bulan. Atau belanja rokok misalnya 2 bungkus satu hari, biasanya ya ada yang sudah berhemat sampai satu bungkus per hari. Ya, jadi ini alhamdulillah sejak terjadi pandemi kami senantiasa mendapat pelatihan baik dari SRC maupun dari Departemen Koperasi. Dalam hal ini PLUT, Pak Bahrul itu sangat membantu kami, Bu. Artinya dalam kelas online itu seperti yang diungkapkan sekilas tadi, bahwa kami dididik untuk bagaimana bisa bertahan di pandemi ini. Kami diberikan materi-materi yang berhubungan dengan kegiatan aktivitas kami sehari-hari sebagai penjual barang campuran atau penggiat toko kelontong. Terus dalam masa pandemi ini juga kami diajarkan bagaimana untuk mengembangkan usaha, bukan hanya sebagai toko kelontong saja, tapi kita diberikan suatu dorongan motivasi usaha-usaha apa yang bisa bergandengan dengan usaha kelontong tersebut. Jadi dari beberapa pelatihan dan survei yang dilakukan oleh teman-teman sendiri, ada yang membuka usaha laundry, ada yang membuka usaha kecil-kecilan toko kue, ada juga yang seperti saya rental mobil, terus ada juga yang agen briling. Itu agen briling itu semacam usaha transaksi perbankan di luar bank, jadi dilaksanakan di rumah. Itu sangat membantu pada saat pandemi ini, Terus kita juga bisa menggait tenaga kerja yang mungkin di PHK dari tempat kerja semula, bisa bergabung dengan kami. Saya rasa sangat membantu. Jadi kita toko kelontong bukan saja bisa menghidupi keluarga diri sendiri, tapi juga alhamdulillah sudah bisa menghidupi keluarga orang lain dengan jalan kerjasama dengan kami. Pengembangan usaha di tengah pandemi gitu ya. Sekarang itu adalah salah satu juga cukup sulit tapi bukan tidak mungkin untuk dilakukan, ya nggak sih? Ada orang yang berpikir gimana mau mengembangkan usaha gitu ya, modal aja nggak ada ya. Saya udah kehabisan duluan modal sebelum buat usaha, gimana ceritanya mau mengembangkan gitu ya. Nah, apa yang pengen disampaikan juga untuk pelaku-pelaku usaha nih atau teman-teman smart listener khususnya, gimana kalau misalnya punya usaha dan bisa kuat selama pandemi ini, gimana? Apakah harus melakukan pengembangan yang cukup signifikan atau gimana caranya kalau masalahnya kayak tadi kehabisan modal duluan gitu? Iya. Jadi memang di kondisi pandemi ini mau tidak mau memang tadi teman-teman UMKM kan berinovasi. Untuk bisa eksis ini ada beberapa yang teman-teman UMKM melakukan. Yang pertama itu mau tidak mau ada yang shifting itu yang offline jadi online. Jadi selama ini kemudian dia tokonya hanya toko fisik, itu mau ndak mau dia buka tokonya itu di online ya, pakai sosmed, kemudian dia harus belajar katalog digital lain-lain. Ada juga kawan-kawan itu yang kemudian dia melakukan ini diversifikasi bisnisnya seperti tadi yang disampaikan Pak Mapenyong itu ada yang bentuknya istilahnya dia adakan pivoting. Itu sudah ada sumber daya bisnisnya, tinggal bagaimana dia manfaatkan sumber daya yang ada. Misalnya teman-teman yang usaha jahit, sudah ada mesin jahitnya, ada semua peralatan mesin-mesinnya yang selama ini hanya untuk
mungkin layani untuk usaha jahit, ya dia buat masker, buat APD, jadi dia pivoting, jadi diversifikasi bisnis yang kemudian memanfaatkan sumber daya yang ada. Nah ada juga memang yang teman-teman ini untuk bisa eksis mau ndak mau dia betul-betul buat model bisnis yang baru. Jadi selama ini toko online toko fisik ya, kemudian karena terdampak pandemi ndak bisa lagi buka misalnya, atau akhirnya dia buka usaha yang lain, dia lihat ada peluang di bisnis yang lain. Jadi itu yang memang teman-teman UMKM lakukan. Nah memang yang perlu kita perhatikan betul ini teman-teman usaha mikro yang dia betul-betul itu penghasilannya harian, yang dia kalau ndak jual hari ini ndak ada penghasilan. Nah ini kan yang perlu betul-betul kita lihat dampaknya, apalagi PPKM. Jadi mereka ini kan sangat mengandalkan betul-betul yang penghasilan harian ya. Jadi itu yang kita perlu pikirkan mereka. Saya kira di PPKM ini kan yang penting itu bukan usahanya yang ditutup, tapi bagaimana standar prokesnya itu tetap dijalankan. Kalau tidak berkerumun, kemudian tetap ada SOP untuk kemudian berkaitan dengan mereka ketika bertransaksi. Saya kira itu kan tidak ada masalah ya. Justru kita harus support, bantu mereka. Nah ini juga berkaitan dengan di kondisi pandemi ini bagaimana munculnya inovasi dan kreativitas teman-teman. Sebagai contoh itu ada teman-teman UMKM yang dia jualannya pakai aplikasi online ya. Dia kemudian ada inisiatifnya untuk mengkomunikasikan bisnisnya bahwa dia itu sangat memenuhi prokes. Jadi ketika kita misalnya beli produknya itu, dia berikan ada brosur, di brosur itu ada standar untuk bahwa produknya ini sudah memenuhi standar prokes. Siapa yang ngecek bahwa ini yang bawa ini dia sudah pakai hand sanitizer, kemudian juga di brosurnya itu dia berikan panduan bahwa sebaiknya ini yang dijaga ketika menggunakan produk kami misalnya. Jadi itu memang artinya teman-teman UMKM juga sudah terpola bahwa ini berubah kondisinya. Pandemi ini mau ndak mau memang selera konsumen juga berubah ya. Jadi itu mereka harus ikut. Jadi yang namanya healthy, bagaimana penerapan hidup bersih dan sehat itu diterapkan, itu memang jadi keniscayaan di kondisi sekarang. Jadi itu yang saya kira yang teman-teman lakukan juga untuk bisa tetap eksis di kondisi sekarang. Oke, baik. Untuk bisa tetap eksis juga kita harus mengetahui sebenarnya kondisi ekonomi sekarang di Sulawesi Selatan atau di Kota Makassar khususnya seperti apa sih? Kita akan terhubung langsung dengan pengamat ekonomi yang merupakan juga akademisi dari Pasca Sarjana STM Bongaya, ada Bapak Ahmad Muhammadin. Assalamualaikum, selamat siang Pak Ahmad. Selamat siang Mbak Rifa. Apa salam kabarnya? kenal. Iya, salam kenal Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Baik. Ya, kalau dengar kata sehat tuh senang banget Pak ya. Iya. Harus Oke. semangat Mbak Rifa. Iya. Nah, Pak Ahmad, ini kan kita ngebahas tentang bagaimana sebenarnya menguatkan ekonomi di masa pandemi gitu. Tapi kita harus tahu dulu, sebelum menguatkan, kita harus tahu sebenarnya kondisi kita di Sulawesi Selatan atau Kota Makassar saat ini ekonominya seberapa terganggunya kah? Atau penurunannya seberapa besar nih dari pengamatan Bapak? Oke, baik Mbak Rifa. Kalau kita berbicara mengenai pandemi dulu ya, kita mau mengulas secara global dulu nih Mbak, mengenai pandemi ini. Pandemi ini akan merupakan wabah yang merusak semua sendi-sendi kehidupan kita, baik dari segi ekonomi, segi sosial, politik, ya teknologi, pertahanan dan keamanan pun juga akan masuk di situ. Nah, ini perlu dibuat kajian-kajian yang lebih lanjut, karena saya rasa pandemi ini merusak semua sendi-sendi kehidupan. Oke, baik. Dari segi ekonomi ini sangat menarik, Mbak Rifa ya. Di dalam struktur ekonomi kita kan ini sebenarnya mau tidak mau kita harus menghadapi yang namanya pandemi ini. Dan itu akan berimpas kepada sektor ekonomi, di mana daya beli masyarakat juga akan terganggu, ya. Daya beli masyarakat, daya tawar menawar penjual pun juga akan terganggu. Nah, begitu juga beberapa aspek-aspek yang lain. Tadi dikatakan beberapa pernyataan yang
dikatakan oleh narasumber tadi, memang dari sektor ekonomi itu sangat sangat menunjang, apalagi di dalam suasana pandemi seperti begini, kita harus melakukan suatu inovasi, ya inovasi dalam mengembangkan produk-produk yang ada di dalam negeri, khususnya di Kota Makassar. Ya, tadi dikatakan bahwa bantuan yang diberikan oleh dinas koperasi ya melalui beberapa aplikasi, melalui e-learning tadi yang tadi dikatakan ada pelatihan pelatihan untuk penjualan, bagaimana market ini bisa ataupun pemasaran ini bisa berjalan dengan baik. Nah, tapi harus satu yang harus kita harus pahami dulu, Mbak, karena di suasana pandemi ini kan suasana susah ya semua ya, dari pembeli, daya beli kita juga susah, daya jual juga kita susah. Yang pertama sebenarnya yang kita harus lakukan ini adalah pemerintah harus melakukan dulu stimulus dengan memberikan bantuan dana yang secara langsung kepada para pelaku UMKM ya. Setelah itu pemerintah juga harus mengeluarkan atau mendorong bagaimana meningkatkan insentif kepada UMKM, terus memberikan subsidi gaji pegawai yang tidak dapat menggaji pegawainya, ya, terus mendorong inovasi produk. Nah, tadi ada yang kalau sempat saya dengar sudah ada sedikit inovasi ya, sudah ada sedikit inovasi walaupun aplikasi yang dibuat itu tidak secara keseluruhan dari semua level-level yang ada di toko-toko kelontong misalnya. Karena kan kita tidak tahu semua toko-toko kelontong itu kan tidak mahir dalam hal teknologi. Jadi memang perlu ada hal edukasi di sini. Setelah itu yang harus kita lakukan di sini, Mbak Rifa, yaitu melaksanakan penangguhan penyelesaian kewajiban utang. Ya, utang UMKM yang ada di bank, ya baik pajak maupun pinjaman-pinjaman usaha. Setelah itu mendorong digitalisasi yang tadi sudah dilakukan, mendorong digitalisasi usaha UKM agar dapat tetap beroperasi dalam suasana PPKM ini. Nah itu yang saya berikan sedikit sementara, Mbak Risa. Oke, baik. Saya menggarisbawahi ini udah masuk ke langkah-langkah gimana bisa kuat ya ekonominya, dan ini juga ada beberapa yang sudah dilakukan, seperti halnya pemerintah juga mengeluarkan atau memberikan stimulus begitu ya. Dan yang paling menarik juga adalah gimana bisa ada penangguhan penyelesaian utang dari UMKM gitu ya. Karena kan ini yang jadi problematika sekarang ya. Banyak kemudian teman-teman UMKM, pengusaha atau bahkan pekerja yang kena PHK itu menolak adanya kebijakan pembatasan karena mereka nggak bisa cari duit, sementara cicilan banyak nih, utang banyak yang harus dibayar gitu ya. Jadi penangguhan ini bisa menjadi salah satu solusi begitu ya. Nah, tapi ini juga selain UMKM atau pelaku usaha sekarang nih ya, saya melihat ada beberapa berita-berita dan juga artikel yang saya baca nih, ini menarik. Selain UMKM yang kreatif dengan inovasinya, berjualan produk, ada juga masyarakat yang kreatif cari duitnya, Pak. Untuk bisa bertahan di tengah pandemi seperti ini. Salah satunya dengan jadi investor gitu. Bahkan ada data yang mengatakan kalau investor Sulsel, apalagi investor milenial itu mendominasi pasar modal dan banyak dari Sulawesi Selatan ternyata. Nah, ini seperti apa Bapak melihatnya? Apakah memang harus kita pindah menjadi investor semua atau gimana? Coba. Oke, baik. Ya, selanjutnya sih sebenarnya kalau kita melihat dari ekonomi dari Makassar ini, ya ibaratnya semua milenial ini dianggap berhasil. Dan di sinilah kaum milenial untuk bisa digiatkan untuk membantu para pelaku ekonomi, ya khususnya UMKM, untuk bisa disuntikan dana, diberikan bantuan, diberikan dana hibah apapun bentuknya, baik itu dana hibah ataupun dana bantuan secara langsung ataupun bantuan secara periodik misalnya gitu, Mbak. Jadi sebenarnya di sini investor yang kita bisa undang juga itu kan
juga bisa membantu, Mbak ya. Juga bisa membantu dalam hal membantu rakyat-rakyat yang lain, khususnya kepada para pelaku yang miskin, para pelaku UMKM yang miskin dan rentan itu, Mbak. Ya. Jadi tentunya juga kita juga harus melakukan melakukan sosialisasi kepada para pengusaha muda misalnya ya. Para pengusaha muda atau para pengusaha-pengusaha yang terhimpun dalam suatu organisasi misalnya gitu ya, mungkin dalam bentuk hal ini misalnya Kadin misalnya di bawah naungan Kadin atau HIPMI misalnya Mbak, itu kita bisa jadikan sebagai partner ya, partner mitra pada sektor-sektor UKM untuk bisa membantu teman-teman kita atau rakyat-rakyat yang lain untuk bisa tetap eksis, untuk bisa melangsungkan usahanya. Begitu, Mbak. Oke, baik. Nah, sebelum kita break, terakhir saya mau tanyakan ke Pak Ahmad gitu ya, apa nih pesannya untuk masyarakat secara umum dan juga selain itu juga pelaku usaha pastinya, apa kira-kira yang mereka harus lakukan dan mereka harus perbuat begitu ya sebagai mungkin tips dan juga tips atau langkah-langkah yang strategis yang harus dilakukan di selama pandemi COVID-19 ini masih berlangsung dan masih kayaknya akan panjang gitu. Iya. Seperti itu, Mbak ya. Oke, baik. Tips yang saya bisa sampaikan kepada para pelaku usaha, khususnya UMKM mikro, agar bisa tetap eksis dan tetap melakukan suatu kolaborasi. Jadi bukan hanya dalam hal ini kolaborasi terhadap para sesama, para stakeholder, tetapi juga semua harus melakukan kolaborasi di semua segmen. Jadi misalnya kalau kita mau melakukan pemasaran produk kita itu bukan hanya dalam bentuk hal jualan secara selling direct misalnya, atau kita melakukan suatu penjualannya secara kemitraan dengan dinas koperasi misalnya. Jadi bukan hanya itu, tetapi kita harus melakukan suatu inovasi yang lain dengan membuat aplikasi, atau bahkan kalau kita terafiliasi dengan beberapa produk e-commerce. Ya, produk-produk e-commerce yang ada di Indonesia yang sudah terkenal, ya, kenapa tidak, Mbak ya? Kenapa tidak untuk bisa kita lakukan? Misalnya kita bisa berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan e-commerce yang ada sekarang yang cukup besar, misalnya Blibli.com misalnya, Lazada. Kenapa kita tidak melakukan kolaborasi dengan perusahaan tersebut supaya kita bisa dapat akses untuk dapat tersampaikan informasi itu kepada masyarakat, sehingga informasi-informasi itu bisa menjadi daya tarik untuk daya beli masyarakat. Begitu, Mbak. Baik, terima kasih banyak. Yap. Ya. Dan yang terakhir, Mbak, yang saya sampaikan ya, yang tadi kalau boleh saya ulang lagi bahwa bantuan sosial UKM itu untuk rakyat miskin dan rentan harus tetap dilaksanakan. Jadi Pemkot, pemerintah Kota Makassar dan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada khususnya itu harus lebih concern di situ. Jadi kalau boleh memberikan secara langsung, setelah itu insentif pajak bagi para pelaku UKM, restrukturisasi kredit ya, saya ulang lagi Mbak, perluasan modal kerja usaha, ya, pelatihan secara e-learning tadi sudah dilakukan, penyediaan layanan e-commerce dan pengembangan sumber daya manusia di sektor UMKM. Begitu Mbak Rifa. Oke, baik. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Ahmad sudah mau bergabung bersama kami hari ini di Makassar Insight, dan nanti kita juga akan mendengar gimana tanggapannya Pak Bahrul sama Pak Mapenyong atas yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ahmad. Terima kasih sekali lagi Pak Ahmad ya. Kita akan kembali lagi. Mbak Rifa. Ya, sehat-sehat terus untuk Pak Ahmad, dan kita akan kembali Smart Listener usai jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Indonesia adalah saya dan Anda. Setiap hari penuh dengan peristiwa yang membanggakan. Tidak sedikit